Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bagaimana channel kami untuk klien-klien kami yang akan kita berikan metode-metode cara setting untuk tema WordPress yang sudah diinstal pada websitenya. Oke, kita contohkan untuk website pemerintah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu. Pada website ini kita akan setting bagaimana cara settingan dari website yang sudah kita desain atas permintaan dari klien sendiri. Nah, untuk pertama setelah kita masuk di bagian websitenya, kemudian Anda harus login dulu ya untuk settingannya. Nah, kalau untuk sudah masuk di sini, maka kita tinggal edit saja website ini ya. Kita tinggal edit saja. Kita masuk di dashboard dulu, di dashboard admin. Masuk page. Kemudian cari yang bacanya ada font page ya. Nah, di sini untuk settingan dari website ini, kalau misalkan kita mau setting inovasi pelayanan, kemudian yang di atasnya juga ada perizinan online, produk hukum, kemudian berita terkini, atau yang paling di atasnya lagi adalah website DPM, ETSP. Nah, yang ini bagian lainnya. Kalau yang ke bawah ini adalah bagian konten yang ada pada beranda, kemudian yang bagian di atas ini namanya slider. Tepatnya di slider revolution. Nah, untuk ini kita masuk di slider revolution. Nah, kalau misalkan kita mau edit yang ini, nah, mulai dari ke sini sampai ke sini, cara masuknya itu ke slider revolution. Nah, kita cari menu slider revolution. Ke bawah ya, ini ke bawah. Nah, untuk mengecek ini kita cari slider apa yang dipakai. Cara ceknya itu ke bawah, kemudian cari slidernya. Nah, ini nama slidernya, slider revolution slider. Slidernya adalah DPMP TSP. Kita samakan di sini dan kita dapat slidernya adalah DPMP TSP. Kita tinggal klik saja yang bagian logo pensil. Kita tunggu sampai loading. Ya, sementara loading. Nah, kalau sudah masuk di sini, kita tinggal edit saja ya. Kita tinggal yang mana akan kita klik. Kalau misalkan kita mau edit yang ini, kita klik saja yang ini. Nah, ini kita ubah. Misalkan mau ubah seperti apa. Nah, ini kan enter. Ini enter ke bawah, di enter. Artinya kalau kita samakan ini, nah dia samakan. Kalau kita enter, dia akan masuk ke enter. Nah, ini juga tinggal kita klik saja. Nih. Nah, ini sebenarnya tersambung ya, tidak di enter. Ini sebenarnya tersambung. Ini adalah button atau tombol. Nah, yang kode ini adalah spasi. Ada 2 spasi ya, kita tambahkan. Kemudian untuk logonya, ya ikonnya saya pakai adalah Eva Braille. Nah, bagaimana menambahkan atau mengedit action atau link yang ada pada tombol ini. Nah, untuk mengeditnya itu ada di bagian action ini ya. Anda harus klik dulu butonnya, kemudian Anda klik action. Nah, di sini ada simple link. Nah, ini adalah link URL-nya. Artinya ketika orang mengklik layanan, nah, ada kan di bagian bawah sini. Di bagian bawah sini ada pagar layanan, dia akan menuju ke sini. Masih pelayanan publik.
ketika Anda sudah ubah sini, Anda tidak perlu cek simpan atau save dan semacamnya. Anda tinggal klik tanda silang saja keluar ya. Sama dengan ini, Anda bisa ganti juga. Kalau mau tambahkan ikon bisa tinggal klik ikon. Anda spasi dulu ya, Anda spasi kemudian klik ikon. Anda bisa mencari ikon mana saja yang ada, tambahkan di sini. Misalkan kita cari ikon email misalkan ya, atau mail ya. Nah, di bawah ada banyak ikon mail atau misalkan ada WhatsApp ya. WhatsApp. Nah, ini ikon WhatsApp yang bisa kita tambahkan. Nah, Anda bisa mencari ikon di sini, ataukah ikonnya sebelum teks bisa juga Anda tambahkan ikon kemudian Anda spasi. Seperti itu. Anda bisa mengganti gambar juga di sini. Nah, ini kan gambarnya, kemudian Anda mau ganti dengan gambar apa, bisa silakan di library. Anda bisa tambahkan gambar atau mau upload file juga bisa, mau tambahkan dari pustaka media ya, yang ada pada website, ataukah mau upload yang baru bisa. Nah, mau ganti ukuran dari teks yang ada pada Slide Revolution, Anda tinggal klik style. Ini ukuran teksnya ya. Ukuran teksnya 60, artinya teks yang ada pada sini ukurannya adalah 60 pixel. Nah, untuk ini adalah tingginya ya. Ini untuk ukuran tinggi antara yang satu dengan yang lainnya, artinya dia berada pada 70 pixel ya. Ini 70 pixel ya di atas ini. Nah, kalau ini spasi antar yang satu dengan yang lainnya Anda bisa tambahkan. Kemudian ini adalah ketebalan dari teks ini. Anda bisa misalkan kita kasih bold, maka dia akan lebih tebal, ataukah medium, dia akan, ataukah lebih kecil lagi, dia akan lebih kecil dari sebelumnya yang 400 regular. Ini juga untuk mengganti font familinya, fontnya seperti apa, dan mengganti warnanya juga bisa. Ini sebaiknya bagian biasanya kalau default pada Slide Revolution ini, kalau misalkan kita geser ke kanan kiri, ini kita bisa setting di sini. Tapi kalau yang ada default dari Slide Revolution, sebaiknya dikasih default saja yang ini ya. Yang bagus kita ubah itu adalah bagian ini, bagian konten ini, kemudian action ya, bagian actionnya, animationnya. Ini action, itu animation tadi, yang ini actionnya. Nah, untuk yang tadi di sini itu sudah kita cek yang button, yang gambar. Nah, untuk yang ini kita bisa cek kita geser ke kanan dulu. Nah, ini ada ikon Facebook, Instagram, dan ikon YouTube. Ini Anda bisa klik ya. Anda bisa klik ikonnya. Nah, kalau misalkan tidak diklik, nah ini ada di bawah pilihan. Kita cari saja yang mana kira-kira ikon yang cocok ya. Nah, ini Facebook, Instagram, dan ini sebenarnya bukan Twitter ya, tapi ini video atau YouTube yang bisa ditambahkan. Kalau misalkan kita klik Facebook yang ini, kita bisa cek sampel linknya, Facebooknya, seperti ini. Kita bisa tambahkan Facebooknya, atau ini kita juga bisa tambahkan actionnya, atau ini juga kita bisa tambahkan actionnya.
Nah, kalau Facebook ini mau ganti ikonnya misalkan jadi Twitter ya. Nah, Anda bisa hapus ini. Nah, Anda tinggal hapus, kemudian klik icon, tinggal cari misalkan Twitter. Nah, ini sudah ada Twitter. Nah, setelah itu dia biasanya muncul Twitter di sini. Kita contohkan ya. Nanti saya hapus. Nah, sudah muncul ya. Nah, kemudian ini Anda bisa hapus. Maka dia muncul Twitter. Dan Instagram kalau misalkan Anda mau ganti dengan WhatsApp. Dan Anda bisa hapus ini. Nah, logo Instagram. Nah, seperti itu ya. Oke. Anda bisa save nanti. Lalu bagaimana kalau menambahkan icon yang ini? Anda bisa copy saja ya. Atau duplikat. Anda bisa duplikat juga di sini. Duplikat, kemudian tarik. Setelah duplikat, klik duplikat, dia sudah ada. Ya. Artinya ini sudah ada copy Twitter. Sudah kita tambahkan. Kita geser saja sesuai keinginan kita di mana tempatnya. Nah, kemudian kita ganti ikonnya menjadi sesuai keinginan kita. Dan kita ganti menjadi Instagram ya. Instagram. Oke, sudah dapat Instagram. Kita hapus yang YouTube. Dan kita tambahkan actionnya seperti apa. Kita tambahkan nanti linknya untuk Instagram kita. Baru jangan lupa Anda save ya. Seperti itu. Oke, kalau Anda misalkan mau ganti backgroundnya mau diganti gambar apa, Anda bisa klik di bagian sini. Nah, di bagian sini dekat dengan ikon ini, menu ini. Ini terhalang ya, terhalang untuk yang saya videokan, tapi ada di bagian atas ini. Bentuknya seperti gambar yang bersusun-susun. Nah, ikon image, ikon gambar. Anda tinggal klik saja ini backgroundnya. Nah, jangan lupa untuk background, kemudian media library. Anda bisa pilih background apa kira-kira yang Anda pasangkan. Silakan kita contohkan ini. Maka dia otomatis berubah backgroundnya seperti ini. Kalau Anda ingin menghapusnya, Anda tinggal klik. Kalau Anda ingin menghapus sebuah konten yang dalam atau teks yang dalam, tinggal klik saja, kemudian klik kanan pada mouse Anda, klik kanan pada mouse, kemudian Anda tinggal delete. Begitupun juga untuk teks ataupun tombol seperti itu ya. Kalau Anda tidak dapatkan, misalkan Anda klik seperti ini, Anda klik tapi ternyata tidak bisa diklik, Anda tinggal cari di bagian sini. Ini otomatis kita bisa tahu yang mana seperti apa bentuknya. Misalkan Anda klik Facebook, maka muncul di sini. Nah, ikon-ikon ini kan tadi Facebook. Instagram, dia akan muncul ikon yang ini. Anda juga bisa klik seperti ini atau menukarnya ya, di atas Anda bisa menukarnya juga. Artinya biasanya kalau kita bertumpuk ya, kita bisa tumpuk. Sebuah gambar bertumpuk itu ada yang gambarnya muncul transparan ya. Berarti kita misalkan Twitter, Facebook itu munculnya gambarnya itu transparan. Sedangkan Twitter gambarnya tidak transparan. Nah, Anda bisa naikkan yang Facebook. Kalau misalkan gambarnya seperti ini ya. Nah, yang gambar yang ini tadi dia yang gambar ini dia transparan kalau misalkan ya. Kemudian yang gambar di bawah ini dia tidak transparan. Nah, kita mau tumpukan seperti ini bisa untuk desainnya, untuk desain bisa. Nah,
kita bentukkan seperti ini. Lalu Twitter ini, ikon yang kita klik tadi itu kita naikkan agar bisa terlihat desainnya sesuai dengan yang kita inginkan. Jangan lupa Anda save. Oke, seperti itu ya. Nah, gitu caranya, cara menambahkan background pada Slider Revolution, plugin Slider Revolution. Bagaimana cara mengedit untuk teksnya dan bagaimana cara mengedit untuk gambarnya. Seperti ini ya. Di sini juga Anda bisa tinggal tarik surutkan untuk memperbesar atau memperkecil sebuah gambar pada plugin Slider Revolution. Sama dengan ini, Anda juga bisa tarik kecil. Tapi ini Anda harus hati-hati ya untuk memperluasnya. Misalkan, Anda bisa memperluasnya ini agar bisa sampai teksnya ke sini. Tapi kalau Anda perkecilkan, lalu Anda memperbesarnya, ini memperbesar teksnya, maka otomatis yang bisa ke bawah, teksnya itu bisa ke bawah. Maka untuk agar lebih fleksibel, lebih responsif, Anda bisa lebarkan, kemudian Anda bisa besarkan, tambahkan ukurannya ya, seperti itu, tambahkan atau 180. Nah, Anda bisa tambahkan nanti ke sini supaya dia bisa sesuai atau responsif dari tampilannya. Seperti itu. Nah, ini kan sudah berdempet ya. Anda bisa misalkan ya, agar tingginya spasi ke bawah itu bisa turun ke bawah, maka Anda bisa klik ini. Nah, seperti itu ya. Jangan lupa Anda save. Oke, seperti itu saja untuk Slider Revolution. Kita lanjut ke sini. Nah, kita sudah ubah Slider Revolution-nya. Lalu bagaimana mengubah yang bagian ini ke bawah? Ini kan yang di atas adalah Slider Revolution, kemudian yang di bawah ini adalah konten dari beranda. Nah, ketika Anda sudah membuka bagian page-nya, Anda ke bawah, blur ke bawah ya. Blur lagi ke bawah sampai Anda membaca page option. Nah, di sini ada beberapa bagiannya, ada 1, 2, 3. Nah, kita juga bisa lihat di sini ada 3. Ada perizinan online, produk hukum, dan berita terkini. Nah, untuk perizinan online ada di sini. Ini adalah wrap, sedangkan ini adalah itemnya. Perizinan online ini itemnya adalah pakai icon box. Anda tinggal klik edit. Nah, misalkan Anda mau ganti seperti apa. Jadi BR ini adalah enter ya. Enter. Kode HTML enter. Artinya Anda bisa mengenter kata online ke bawah. Tapi kalau Anda hapus ini BR, maka perizinan online itu akan tersambung. Perizinan online sama isinya. Tapi kalau Anda tambahkan kode BR enter, maka dia akan ke bawah seperti ini. Nah, title tag-nya ini adalah ukuran sebuah header. Ukuran header itu apakah dia H1, H2, H3, H4, 5. Nah, disarankan kalau sudah ada H1 maka jangan tambahkan H1 lagi. Tapi kalau belum ada H1, Anda bisa tambahkan H1. H1 ini adalah judul utama pada website. Anda bisa tambahkan H1 pada judulnya. Jangan lebih dari 1. Dan lebih dari 1 untuk H1. Jadi hanya 1 saja, dalam satu halaman itu hanya 1 H1. Nah, untuk ini saya kasih H5, header 5 untuk ikonnya, heading 5 untuk ikonnya. Nah, di sini kan ada gambar yang kita kasih gambarnya, maka dia bisa ada di sini di image. Untuk mengganti image ini, Anda tinggal
klik yang ini, image, remove upload, kemudian Anda bisa ganti dengan image yang kita inginkan seperti apa. Icon position, artinya posisi ikonnya. Ini kan posisi ikonnya di kiri, ya kan? Maka kita kasih kiri. Atau posisi ikonnya bisa di atas, maka kita klik top. Artinya nanti yang ikon ini, gambar ini dia berada di atas. Nah, border itu artinya garis tepi pada sebuah image nanti. Jadi kelihatan bordernya, garis tepinya. Saya kasih kosong karena ini adalah gambar transparan. Link targetnya, ya. Link targetnya itu ketika kita klik ini, maka dia otomatis ini dia akan terlink atau redirect ke halaman yang kita inginkan. Misalkan kita klik ini, maka dia menuju ke halaman yang kita inginkan. Nah, kita klik, dia menuju ke halaman yang kita inginkan. Cara mengubahnya ada di sini, di bagian link di bawah. Di bawah ikon link, kita ganti link apa yang akan kita gunakan. Anda bisa tambahkan targetnya seperti apa, apakah pindah ke tab baru atau jendela baru, ataupun kasih default saja. Save change. Begitupun dengan ikon-ikon selanjutnya. Nah, ini adalah item kolom. Cara menambahkan item itu ada di video sebelumnya. Anda bisa cek video sebelumnya. Kita klik edit saja, ya. Saya kasih H2, cara menambahkan H2-nya, cara menambahkan tag heading itu. Anda bisa klik ini, kemudian di atas ini ada 1, 2, 3, 4 sampai H6. Anda bisa tambahkan sesuai dengan keinginan heading yang akan kalian tambahkan. Kalau H1 itu lebih besar, begitu selanjutnya semakin turun ke bawah, maka dia akan semakin kecil ukuran headingnya. Nah, ini kan untuk yang inovasi pelayanan publiknya. Kita sudah klik ini. Kemudian ini untuk ikonnya itu saya pakai icon image. Nah, ini kita bisa ganti, kalau misalkan mau ganti image bisa remove upload, kemudian upload yang baru, ya. Nah, ini saya kasih lebar, ya. Ini lebar saya kasih 210 dengan tinggi 210 juga. Mau ganti lebar tingginya juga silakan. Ini bisa, ataupun mau kasih ukurannya asli bisa dihapus ini. Bisa dihapus, kasih kosong. Nah, jangan pakai 0 ya, kasih kosong saja. Kemudian tambahkan full size atau bisa ke bawah, bisa juga thumbnail yang ukuran 150 dan 150. Nah, ini kan ada linknya. Nah, ini ada linknya di bawah, lihat. Nah, ada link antik, ya. Cara menambahkan linknya itu, nah, ini ke bawah, clear saja ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ah, ini ada linknya. Tambahkan saja di sini link apa yang akan kalian tambahkan. Nah, bagaimana setting image ini ke kiri, ke kanan, ataupun ke tengah? Ada di sini. Align option di align. Nah, Anda bisa membuat gambar itu, image itu ke rata kiri, rata kanan, ataupun rata tengah. Nah, ini tidak perlu, ya. Animasi ini juga ada pilihan animasinya, agar animasi ini misalkan mau naik turun, ya, ketika dibuka tiba-tiba animasinya bergerak, bisa tambahkan. Dan tidak selalu bergerak, ya. Ketika hanya kita akses kemudian kita buka, maka animasinya itu ada, ya. Anda bisa save change, dan begitu pun selanjutnya ikon-ikon yang lain sama seperti ini. Nah, grafik realisasi kita bisa tambahkan seperti apa. Nah, Anda bisa klik di sini nanti, ya, bisa H2 ke bawah. Nah, ini grafik realisasi, ya. Kalau untuk ini kan gambar untuk galeri, image galeri ada di bagian sini. Anda bisa klik saja galeri.
Untuk pilihannya banyak di sini ya. Anda bisa tambahkan sesuai dengan apa yang kalian inginkan image gallery ya. Nah, bagaimana menambahkan gambar atau menghapus gambar yang ada di sini image gallery? Anda tinggal klik image gallery saja. Nah, Anda bisa remove uploadnya, kemudian tambahkan upload ya. Ini 3. Kalau Anda mau tambahkan lagi bisa tinggal klik saja. Misalkan ini mau ini dan lain sebagainya. Nah, Anda bisa klik tambahkan image. Anda bisa juga mengatur posisinya, seperti apa posisinya nanti. Apa posisinya di awal, di akhir, ataukah dia bisa di tengah. Kita klik saja, tahan, kemudian tarik. Klik, tahan, tarik, klik, tahan, tarik, dan begitu pun selanjutnya. Nah, ini untuk jumlah kolomnya. Nah, ini kan ada 3, ya kan? Anda bisa tambahkan, misalkan mau jumlah kolomnya 4, jumlah kolomnya 4, kan? Maka otomatis nanti di sini tidak 4 ya. Ini kan 3 1 2 3, maka otomatis di sini nanti dia akan 4 ya, tidak 3 lagi tapi 4. Dia bisa 1 2 3 dan 4, atau mau 5 juga bisa, misalkan 1 2 3 4 5, tapi lebih bagus kalau 3 ya. Nah, pilihan size-nya lebih baik jangan thumbnail ya. Kalau thumbnail itu gambarnya agak blur, kita bisa pilih medium ke bawah, paling bagus harga. Kemudian ini tipe-tipe stylenya, Anda bisa pilih masonry, panci, atau flat, tapi disarankan pilih masonry saja. Grayscale image itu artinya image-nya ini warnanya hitam putih ya. Lanjut ke interaksi pengunjung. Nah, ini kan ada interaksi pengunjung, ada di bawah. Untuk pollingnya, nah ini cara setting plugin polling. Nah, ini kan saya sudah install plugin polling. Plugin polling sudah saya install di website ini. Perfect Survey ya. Perfect Survey ya. Ada di Perfect Survey, kita cari saja menu Perfect Survey. Ya. Nah, ini kan saya sudah tambahkan untuk polling pengunjungnya untuk survei. Jadi untuk membuat macam survei itu di menu ini, di button page, kalau survei Anda bisa edit juga, misalkan ya, Anda bisa edit. Nah, tinggal klik ini, Anda bisa tambahkan ini kata kalimatnya seperti apa nanti untuk shortcode-nya ini. Jadi ini shortcode yang akan kita pasang di halaman websitenya. Shortcode-nya kita tinggal klik kanan kemudian tempel atau paste. Kalau mau tambahkan survei lagi boleh. Nah, sedangkan di menu all survei kemudian add new. Nah, di sini kita bisa tambahkan katanya misalkan survei pengunjung. Anda bisa di sini ada beberapa pilihan, ada single choice atau multiple choice. Nah, Anda bisa buat pilihannya seperti apa. Misalkan kalau Anda bisa memunculkan sebuah manual ya, sebuah pertanyaan, kemudian deskripsinya di bawah, lalu Anda bisa menjawab dari pertanyaan ini. Misalkan sebuah pertanyaan, apakah Anda menyukai website ini, kan?
kemudian atau misalkan ya, apakah yang dimaksud dengan DPM PTSP. Kemudian Anda bisa menjawab di sini DPM PTSP adalah dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian kasih nama, lalu ini Anda bisa copy, kemudian publish. Nah, ini Anda bisa tempel atau paste di website. Nah, ini untuk path dari website ya, yang saya sudah masukkan, gimana mengeditnya. Nah, kalau misalkan Anda mau gulir sedikit ya, geser ke kanan ke kiri sedikit, Anda bisa ini, artinya 2/5 ini bisa Anda tampilkan di website nanti. Ini sebenarnya sudah saya buat video sebelumnya, silahkan dicek di video sebelumnya. Anda tinggal save saja. Nah, untuk setting dari bitmap ini Anda tinggal klik bitmap ini untuk settingan temanya ya. Jadi settingan tema ini bukan di presence kemudian customize, bukan ya, karena ini adalah tema premium dari bitmap. Anda bisa setting di bitmap, kemudian tema option. Masuk di tema option. Dan di sini Anda bisa mendapatkan beberapa settingan yang sudah dipasangkan. Misalkan Anda mau buat setbar, ataukah Anda mau setting tampilan ini box, bentuk box, artinya ada border yang ada pada website itu kelihatan, agak kelihatan ya. Ini untuk lebar dari website kita, halaman website kita mau dilebarkan ke 1200. Kalau kita kosongkan maka lebarnya defaultnya adalah 960 ya, 160 atau 920, tapi disarankan kita pakai default ya dari pre-build website. Nanti akan saya ajarkan bagaimana pre-build website. Nah, ini style-stylenya, buttonnya seperti apa. Misalkan kita mau buttonnya seperti ini, ataukah seperti ini, atau seperti ini, ataukah bentuknya seperti ini ya. Ini tanpa ini warna ya, kita bisa tambahkan warna. Kalau ini agak hitam putih ya. Match frame, backgroundnya logo ya, logonya di sini. Kalau mau ganti logo, ini Anda tinggal remove, hapus ya, kemudian tambahkan logo ini. Ini bisa Anda kosongkan saja ya, kalau misalkan sama, artinya logo untuk retina logo ini 2 kali lebih besar dari logo retina logo. Tapi kalau misalkan Anda tambahkan juga boleh, silakan. Mau tidak tambahkan juga boleh, silakan. Satu saja bisa artinya di sini harus ada ya, harus ada. Di sini boleh dikosongkan. Tapi kalau misalkan ada logonya lebih besar dari ini, maka ini bisa ditampilkan ya. Karena kalau misalkan layarnya lebih lebar, nah retina logo ini bisa tampil di layar yang lebih lebar, misalkan komputer yang atau di layar yang seperti TV yang misalkan, maka retina logo ini bisa tampil. Nah, sticky ya, kalau misalkan kita sticky, dia bisa muncul di sini. Nah, ini kan ketika kita sticky itu, ketika kita gulir ke bawah ya kan agak besar, ketika kita gulir ke bawah maka dia akan agak kecil karena ikut ya, menunya ikut. Maka kita bisa tambahkan juga di sini. Nanti logonya seperti apa, itu settingan dari bagian ini ya, bagian website ya. Oke. Slidernya, kalau misalkan kita tambahkan slider ini, artinya ini adalah slider jumlah atau berapa detik ya, yang kalau misalkan slider bloknya maka dia berada di 2 detik. Kalau misalkan slider klien ya ada di item ini ya, item yang tadi kita buat ya. Jadi item di bagian wrap, kemudian item ada slider block, item slider block, item slider client. Nah, kita bisa kasih, kalau misalkan ingin slider itu bisa terslide otomatis, maka kasih nilai di sini ya. 1000 itu adalah 1 detik,
dan 2000 itu adalah 2 detik. Anda bisa tambahkan. 1500 itu adalah 1,5 detik. Gitu ya. Ini kita kasih default saja. Nah, header ini yang paling penting ya. Kalau misalkan menunya seperti ini, nah ini kan menunya berwarna. Kalau misalkan mau menunya transparan, Anda bisa pilih ini. Menu transparan ini, menunya ini transparan. Artinya menu ini bisa transparan di sini. Oke. Super header yang ini ya. Anda bisa bereksperimen di ini. Kalau action bar ini, dia kontaknya berada di bagian atas ya. Bagian atas di sini. Action bar. Anda bisa bereksperimen seperti apa. Ini set bar yang sudah kita jelaskan tadi. Blog portofolio, blog ini kalau misalkan postingannya bukan laman atau page tapi postingan. Postingannya bentuknya seperti apa, desainnya seperti apa, seperti ini ya. Kita bisa setting. Ya, kita bisa bereksperimen nah di sini. Page error 404 dan error construction. Nah, ini kalau kita misalkan munculkan maintenance ya, pemberitahuan maintenance pada website itu, kita bisa aktifkan ini ya. Di page under construction, kemudian kita kasih off. Anda bisa pilih ini. Ini adalah bulannya, ini bulan. Nah, ini bulan, kemudian ini tanggal, dan ini tahun, dan ini jamnya. Misalkan kalau kita mau aktifkan website ini pada tanggal 15 bulan 7 2020, maka kita kasih 7 kemudian tanggal 15, lalu 2020. Dan time zone ini kalau kita mau tampilkan sesuai dengan daerah kita. Ini Jakarta. Nah, plus 7 itu Jakarta, dan plus 8 itu area Beijing, Hong Kong, Kuala Lumpur, Makassar, ya, Kalimantan, ya, seperti ini. Kemudian searching, jangan lupa searching. Ini untuk footer. Kalau misalkan ingin menambahkan background di footer seperti ini. Nah, ini lebar antar footer. Kita bisa settingnya di sini. Kalau misalkan ini seperempat, artinya 4 footer itu kita bisa tambahkan seperempat, 1/5, 2/5, 2/5. Kita bisa bereksperimen di sini. Ini untuk backgroundnya, dan ini untuk copyright yang ada di footer. Nah, ini copyrightnya. Kita bisa tambahkan dengan kalimat apa saja terserah. Nah, Anda bisa bereksperimen di sini. Ini untuk kalau misalkan ingin buat logo sendiri untuk mobile, bisa buat di sini logo. Bisa buat sticky juga. Untuk save-nya, nanti bagian Anda bisa klik save file, kemudian klik on atau off ya. Anda bisa klik off nanti ya. Nah, sosial ini bisa muncul di foot sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini bisa muncul di bagian footer. Nah, ada di bagian bawah. Nah, ini kan ada di bagian bawah footernya. Bagian bawah. Nah, Facebook, Twitter, YouTube, misalkan ada LinkedIn, Pinterest-nya, atau Dribbble-nya, Instagram-nya, Snapchat-nya, Anda bisa tambahkan di bawah. Atau kamu buat custom icon-nya, email Gmail-nya bisa, Anda bisa tambahkan, dan custom link dan custom detail. Nah, kita kasih default. Nah, misalkan ini adalah colornya, warnanya. Nah, Anda bisa buat warna sesuai dengan keinginan Anda seperti apa. Ini tuh
warna utama pada website, warna utama pada header ya. Header itu bagian atas ini, bagian atas header backgroundnya warnanya seperti ini. Bagaimana background action buttonnya itu bagian atas ada. Karena ini tidak ada action buttonnya, kita tidak pasang, maka dia tidak ada action bar dan lain-lain. Ini footernya tadi kita bisa tambahkan warnanya. Anda bisa bereksperimen di sini lah. Kalau ini font artinya hurufnya ya, Anda bisa ubah jenis hurufnya. Kalian bisa kasih roboto atau mau tambah ketebalannya seperti apa, kemudian ukurannya juga seperti apa, kontennya ukuran 16 ya, konten-konten yang seperti misalkan pada postingan atau blog atau kode HTML5 yang big ya, Anda bisa kasih 18 ataupun di atas juga boleh, silakan. Ini untuk ketebalannya Anda bisa kasih 400 regular atau bisa lebih lagi, silakan ya. Ini saya bilang tadi ketebalan pada heading, Anda bisa buat sesuai dengan keinginan Anda ya. Ini bisa Anda gunakan sesuai dengan eksperimen kita ya, seperti apa sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, itu saja untuk settingan bitmap ini, lengkap dengan cara setting untuk homepage-nya atau berandanya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.